Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ahlan pemirsa Footnote, ya, kita lanjutkan kembali nih bersama dua narasumber kita. Ya, ada Ustadz Abu Hanifah. Ahlan Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz Fajri. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi temanya sedikit menyerempet yang kemarin Ustaz. Yaitu tentang merdeka dan tidak merdeka nih ya. Wah, temanya padahal bukan di hari kemerdekaan. Ya. Jadi pertanyaannya begini. Apakah seseorang bermadhab atau terikat ya dalam satu madhab? Mungkin yang beliau maksud nih, misalnya ana Syafi'i, antum Hambali, ana Maliki, masalah. Itu dikatakan tidak merdeka. Nah, ini gimana Ustaz tanggapannya? Dan mungkin bagaimana para ulama juga menanggapi hal ini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, ma ba'd. Merdeka dan tidak merdeka ya, Masya Allah. Kalau yang kita saksikan ya dari apa yang disampaikan oleh beliau, ada kesan ya. Namun mudah-mudahan ini minbab lazimul qaul laisa bil qaul ya. Maka seakan-akan kalau kita mengkaji mazhab itu nggak merdeka. Padahal para ulama telah berijma sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Muflih Al-Hanbali ya, mengutip dari kitab Alif Shah bahwasanya ijma ulama bahkan kebolehan kita ya bertaklid kepada salah satu mazhab. Yang namanya taklid kan dia muqallid ya, berarti dia mengikuti aja. Kemudian berikutnya juga kebalikannya, ketika seseorang dia keluar dari mazhab ya, dalam artian dia merdeka, ini bagi siapa? Bagi level orang-orang awam atau bagi level-level yang ahli ilmu mujtahidun yang mereka memiliki kemampuan di situ. Bahkan sebaliknya kita dapati nas keterangan dari para ulama, dari para imam-imam kita yang mengikat orang-orang awam kaum muslimin kepada satu mazhab. Jangan dia kemana-mana begitu. Memang betul nanti ada bagian dari intikal ya, dari satu mazhab ke mazhab yang lain diperbolehkan. Namun As-Safarini Al-Hanbali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan saat ini, zamannya saat ini. Zamannya saat ini kata beliau balil an yajibu taqlidu ahadi a'immatil Islam al-arba'ah. Bahkan saat ini wajib bagi segenap muslim untuk bertaklid kepada salah satu imam dari empat imam yang empat mazhab itu. Ya, bihadil azminah di zaman sekarang. Wa man naha an dzalik, siapa yang melarang hal tersebut bahwa mubtadi'un wa ya, maka dia ahli bid'ah dan dia itu zindik kata beliau. Apa yang dikatakan demikian? Mutazandik, maka dia bahwa mubtadi'un wa mutazandik, maka dia ahli bid'ah dan zindik. Kenapa demikian? Karena kalau keluar dari ketetapan hal ini, maka ini akan mengakibatkan dia akan memiliki pendapat-pendapat yang baru, yang muhdas, amal-amal yang baru, yang muhdas. Ya, dari amal-amal ataupun dari pendapat-pendapat. Oleh karena itu, kalau dikatakan merdeka, justru kita merdeka ini dengan mengikuti akwal para a'immah. Akwal mereka sehingga kita beriktikad, sehingga kita beramal sesuai dengan apa yang mereka telah tetapkan. Nah, Masya Allah ya. Gimana Ustadz Fajri nih menanggapi tentang merdeka dan tidak merdeka ya tadi? Masya Allah ya, bahkan kalau Al-Imam As-Safari ini mengatakan wah jelas sekali itu mubtadi. Ya di zamannya beliau tuh, apalagi zaman sekarang yang bingung siapa yang kita ikuti. Ya, maka apa namanya, gimana nih tanggapannya Ustadz Fajri? oh iya. Nggak kedengeran lagi. Ya, kedengaran. Nggak kedengeran rugi nih. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masalah merdeka atau tidak merdeka, sebenarnya kita bisa melihat dari dua sisi, Mudir. Dari sisi pertama, kalau dia seorang mujtahid,
maka kita katakan dia merdeka. Karena seorang mujtahid itu dia merdeka untuk beristimbat langsung atau untuk merujuk langsung Al-Quran dan As-Sunnah dan dalil-dalil yang lain. Ini untuk mujtahid. Nah, dan memang untuk bisa meraih kemerdekaan seperti mereka di zaman sekarang, kira-kira siapa yang sudah mencapai derajat tersebut? Ya. Adapun di sisi yang lain, yaitu dari sisi muqallid, emang muqallid nggak merdeka. Kenapa? Karena dia diikat dengan wajibnya dia taklid kepada seorang mujtahid. Karena kalau seandainya seorang muqallid itu kita membiarkan dia merdeka untuk meraba-raba Al-Quran dan juga As-Sunnah, justru malah dia bisa tersesat. Ya, dan ini sebelumnya kita sudah kaji ya. Ya. Bahkan sebagai ulama mengatakan bahwasanya innal hadits mudhillah. Hadis itu bisa menyesatkan illa 'alal fuqaha, kecuali memang bagi para fuqaha, ya, para mujtahidun. Ya, jadi kalau dikatakan merdeka bagi muqallid, maka hakikatnya dia tidak merdeka. Dari sisi ini dia tidak merdeka. Ya, karena memang sulit kalau kita ingin langsung merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bahkan sahabat saja di zaman Nabi SAW, Nabi masih hidup, Nabi hanya mengeluarkan satu kata. Apa kata Nabi? La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ya. Jadi di kisah Bani Quraidah, Nabi hanya menyebutkan tidak boleh perangilah Bani Quraidah, tidak boleh ada di antara kalian yang salat asar kecuali dia sudah tiba di Bani Quraidah. Ternyata sahabat pecah menjadi dua mazhab. Yang mazhab pertama, yang mereka salat ya di tengah jalan, yang mana waktu asar masih. Yang mazhab kedua adalah mereka sudah sampai atau tiba di Bani Quraidah dan ternyata waktu asar sudah selesai. Dan ketika mereka datang kepada Nabi SAW, Nabi sama sekali tidak mencela yang ini, tidak juga mencela yang ini, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mempersilahkan mereka untuk berijtihad atau berbeda. Jadi di sini ya, dari diksi tersebut ya kita katakan bahwasanya ya merdeka dari satu sisi dia seorang mujtahid, dia bisa langsung rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau dari sisi muqallid maka dia tidak merdeka. Dia diikat dengan wajib dia taklid kepada para ulama. Mungkin ada maksud lain barangkali yang kita pahami dari diksi tersebut. Barangkali ada maksud lain, mungkin dijelaskan dulu nih biar kita bisa menjelaskan lebih rinci. Ya, memang di dalam video itu beliau menyebutkan bahwasanya kembali kepada minta bantuan syarah ya dari Imam Nawawi. Ya, jadi saya juga masih pertanyakan nih maksud beliau dari artinya merdeka, apakah ketika seseorang sudah bisa membaca syarahnya Imam Nawawi ya dalam Sahih Muslim misalnya, atau syarahnya Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya dalam Fathul Bari misalnya. Nah, apakah itu yang beliau maksud dengan bisa merdeka sebenarnya? Nah, tapi kan cukup aneh karena keduanya juga bermadzhab. Iya. Gitu. Sebenarnya Imam Nawawi juga kan bermadzhab dengan Syafi'i. Iya. Ya, Ibnu Hajar bermadzhab dengan Syafi'i juga. Ya, bahkan dalam kitab Al-Majmu' itu Imam Nawawi sering mengatakan wa madhabuna wa indana. Itu semua kan walaupun dia bisa meneliti, menelaah berbagai akwal dari mazhab lain, tetap beliau mengatakan beginilah mazhab kami, beginilah pendapat dari kami. Nah, ini ya Ustaz, mungkin perlu juga tuh ya. Jadi antum bertanya, mau di sisi manakah yang dimaksud dengan merdeka tadi ya? Baik, kemudian saya sebagai host ya, saya tanya lagi nih, mumpung ada dua sumber kita ini ya. Narasumber ya. Apakah jika seseorang mengikuti satu madhab, bolehkah ikut madhab dalam beberapa masalah? Misalnya dia pindah karena dalam satu hal masalah yang sulit baginya, dia pindah nih, boleh nggak? Silakan nih, Ustaz. Enggak, aja. Sebenarnya di sini aja udah kedengeran nih, Ustaz. Sebelum saya jawab yang itu, Ustaz yang pertama dulu yang mau komentari ya. Oh ya, lanjut. Ustaz Abdul Hakim yang mengenai mengikuti Al-Imam Nawawi. Seakan-akan Al-Imam Nawawi ini hanya menonjol dalam ilmu hadis. Betul, beliau memang ahli hadis ya. Beliau mensyarah Sahih Muslim yang tercetak, ada juga yang enggak tercetak, syarah Sunan Abu Dawud ya, atau yang sulit ditemukan ya, yang lain. Namun
Al-Imam An-Nawawi yang dikenal oleh kalangan para ulama, kalau kita menyebutkan tarjamah atau biografi beliau, itu pasti akan disebut oleh para ulama madhabuhu, madhabnya. Ya, selain mu'alafatnya. Nah, kalau kita lihat mu'alafatnya madhabuhu, jelas beliau adalah ya salah satu imam dari kalangan madhab Syafi'i. Ya, artinya beliau imam yang menisbatkan diri kepada berintisab kepada madhab Syafi'i. Dan kalau kita lihat masterpiece dari Al-Imam An-Nawawi, karya-karyanya itu justru di fikih madhab Syafi'i. Beliau punya kitab namanya Al-Muharrar yang merupakan saduran Al-Minhaj. Al-Minhaj yang merupakan saduran dari Al-Muharrarnya Ar-Rafi'i. Juga beliau juga punya kitab yaitu Rawdatul Talibin yang merupakan juga saduran dari Syarhul Kabir. Bahkan pendapat beliau dan pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i inilah ya yang banyak dijadikan sebagai kalam yang atau qaul yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Nah, apalagi beliau punya karya besar dalam madhab Syafi'i yang beliau mensyarah kitab Al-Muhadzabnya karya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang dikenal dengan nama Al-Majmu'. Walaupun di Al-Majmu' beliau seakan-akan mengeluarkan aqwal dari Imam Al-Arba'ah, dari 4 imam atau dari 4 madhab, tapi beliau selalu akan menegaskan pendapat yang beliau pilih, madhabuna kada, wa madhabuna kada, madhab kita begini, madhab kita begini. Nah, jadi ketika dikatakan kalau kita bawa ke fikih hadis, fikih dalil, lihat An-Nawawi. Justru An-Nawawi di situ adalah faqih madhab Syafi'i. Coba aja baca Minhajut Talibin, itu matan aja tuh. Ya, berarti kan beliau terikat, terikat oleh satu madhab. Terikat dengan satu madhab. Lihat di Minhajut Talibin itu beliau nggak banyak bawa dalil, kan? Nggak ada tuh. Ya, apa rukun sholat bla bla segala macam, seperti matan-matan fikih yang lainnya. Apalagi di Rawdatul Talibin beliau banyak mengutip ya kalam a'immat Syafi'i al-mutaqaddimin ya yang di situ sebagai saduran juga dari Syarhul Kabir. Nah, baru kita sekarang beralih ke pertanyaan antum Ustaz, yaitu boleh nggak orang awam pindah ke mazhab gitu ya, dari satu masalah ke masalah yang lain. Nah, ini salah satu keunikan madhab Syafi'i dibanding madhab yang lainnya. Kalau madhab Hanbali itu mesti masyakohnya itu zahirah, masyakohnya itu nampak berat, baru dia intikal beralih ke madhab yang lain. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i tidak demikian. Makanya dikutip di sini di Fawaid Makkiyah ada pembahasan jawazul intiqali min madhabin li madhabin. Bolehnya beralih dari satu madhab ke madhab yang lain. Disebutkan wa yajuz al-intiqal min madhabin ila madhabin min al-madahib al-mudawwanah. Boleh ya beralih dari satu madhab ke madhab yang lain yang madhab-madhabnya itu memang sudah tertuliskan ya 4 imam madhab. Ya, walau bi mujarrad tasyahi, walaupun cuma sekedar ya pengen aja. Ya, sawa'un intaqala dawaman au fi ba'dil hadis. Apakah itu dia permanen atau pada sebagian kasus saja. Nah, ini sering banyak nih Ustaz. Misal begini. Ada penceramah kemarin saya lihat begini. Ya, dia seakan-akan mempertanyakan kekonsistenan para penganut mazhab Syafi'i. Kalau kalian mazhab Syafi'i ketika kalian lagi tawaf bersentuhan dengan wanita gimana ayo? Ya, seakan-akan mempertanyakan gitu. Bahkan ya ada konotasi nggak bagus lah. Ayo gimana? Ayo gimana? Ini kan ya pertanyaan yang tidak perlu diucapkan oleh seorang yang pembelajar ya. Ya, kecuali dia memang tidak bagian dari pembelajar, dia nggak paham begini. Kan juga dalam mazhab Syafi'i ada umumul balwa. Terus lagi di luar dari itu dalam mazhab Syafi'i memang boleh. Kita kan muqallid. Ya, muqallid itu bisa intikal. Ya, jadi nggak ada keharusan kita mesti mutamassik berpegang teguh di atas mazhab Syafi'i. Ya, dia nggak intikal walaupun begini begitu. Nah, nggak. Ya, bagi yang mudah aja, apalagi ada kaidah ya al-masyaqqah tajlibu taisir, ya suatu hal yang berat yang menyusahkan itu akan mendatangkan kemudahan. Nah, baik, mungkin demikian, nanti bisa ditanyakan lagi ke Ustadz Fajri. Iya, mungkin bisa menambahkan. Tapi sedikit menanggapi ya, menarik nih jawaban beliau tentang pembelajar ya. Ya, seharusnya pembelajar itu tidak bisa, janganlah memframing seolah-olah, nah itu kan susah belajar madhab. Akhirnya antum mau tawaf gimana antum? Gitu. Jadi ini kan seakan-akan memframing itu berat dan susah bagi orang awam. Ya. Padahal kan
ulama udah ada jawabannya gitu. Ulama adalah memberikan jawaban kemudahannya. Nah, pembelajar harusnya mengikuti dong ulama tersebut atau menyampaikan paling tidak solusinya. Gitu. Ya, silakan Ustaz, lanjut. Sebenarnya apa yang beliau klaim tersebut, ya apa yang beliau klaim tadi sebenarnya terbantahkan dengan pandangan beliau sendiri. Pandangan beliau bahwasanya bermadhab itu kan tidak wajib, Ustaz. Jadi pandangan beliau, beliau ini siapa nih? Yang tadi yang disebutkan, ya. Kalau kita tanya yang tadi yang disebutkan misalnya antum tidak konsisten, sebenarnya kita akan tanya kepada beliau, apakah bermadhab itu wajib atau tidak? Ya, dia akan mengatakan bermadhab itu boleh. Ya, jadi bermadhab yang bermakna kita iltizam dengan satu madhab tertentu tanpa keluar sama sekali, itu hukumnya bagaimana? Nah, di dalam Madkhal al-Fiqh, ya, karangan Dr. Amir Bahjat, di sana beliau sebutkan dia sebutkan tentang bagaimana hukum tentang bermadhab, ya. Beliau di sana menyebutkan ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama beliau mengatakan itu wajib, ya. Pendapat yang kedua beliau katakan itu boleh. Jadi boleh bermadhab dengan satu madhab tanpa keluar sama sekali, itu hukumnya boleh. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, ya, mayoritas ulama. Di sini dia katakan, dia nukil perkataan Al-Qadhi Iyad, dia mengatakan waqa'a ijma' al-muslimin ala ittiba'ihim wa darsi madhhabihim. Jadi ijma'nya kaum muslimin itu untuk mengikuti para imam yang 4 dan juga mempelajari madhabnya mereka. Jadi beliau mengutip ini menunjukkan bahwasanya mayoritas para ulama dari zaman ke zaman itu memang mereka belajarnya dalam dengan metode bermadhab, ya. Dan ini hukumnya boleh. Jadi kalau hukumnya sudah boleh, Ustaz, iltizam dengan satu madhab, berarti mafhumnya adalah ketika kita keluar entah dengan karena kalau Syafi'i malah dia mau ada hajat atau tidak ada hajat boleh, ya, longgar, ya, longgar. Tapi tadi dikatakan Hambali itu malah harus ada darurah, ya. Tapi uniknya di sini Ibnu Qudamah dalam Rawdhah malah beliau sebutkan di sini. Beliau sebutkan menarik nih. Dia mengatakan dalam Rawdhatul Nadhir, beliau mengatakan wa idza kana fil baladi mujtahidun. Apabila di suatu negeri terdapat beberapa mujtahid, falil muqallidi musa'alatun man syaa minhum. Dan muqallid itu dia bebas untuk bertanya kepada siapa aja. Ya, wala yalzamu murajaatul a'lam, dan tidak wajib bagi muqallid itu atau tidak lazim bagi muqallid untuk bertanya siapa yang paling berilmu. Ya, paling berilmu. Kenapa? Dia mengatakan kama nukila fi zamani sahabat. Ya, begitulah yang dinukilkan dari zaman sahabat. Mereka bertanya kepada siapa aja tanpa mereka bertanya, yang lebih berilmu siapa, nggak ada. Mereka langsung bertanya seperti itu. Ini kutipan dari Ibnu Qudamah yang mana beliau itu bermadhab Hambali, ya. Sedangkan tadi dikutip ada darurah, berarti ya sebenarnya kalau kita kembali kepada ulama usuliyyin, mereka akan mengatakan muqallid itu kan dia mau dia pindah ke sini atau pindah ke sini, statusnya tidak pernah berubah, Ustaz. Ya. Ya, statusnya tidak pernah berubah. Sehingga ya dia mau pindah ke Hambali juga dia sebagai muqallid, dia pindah ke Syafi'i juga dia sebagai muqallid. Ya. Nah, adapun sebagian para dai atau ustadz mereka mengatakan saya pindah ke madhab ini karena menurut saya dalilnya lebih kuat. Itu kita katakan kecondongan yang kalau menurut ulama usul fikih la yu'tabar, tidak dianggap. Kenapa? Karena dia seorang muqallid. Sedangkan dhannul muqallid la yu'tabar. Ya. Dhannnya seorang muqallid itu tidak dianggap. Jadi kecondongan pribadi seperti atau kecondongan seorang awam, kecondongan seorang muqallid, ya itu mungkin kita katakan ya kecondongan ya beliau aja. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kecondongan beliau ini sifatnya sama sebagaimana kecondongan Imam Syafi'i dalam berbagai macam masalah atau kecondongan Imam Abu Hanifah, karena mereka sudah mujtahid. Dzon mereka itu kan mu'tabar. Ya, karena mereka mempunyai perangkat tersebut, ya. Ya, itu bahkan para pensyarah, ya kita usulin, mereka menggambarkan antara muqallid itu dengan am itu ibarat muqallid itu ya orang yang orang yang buta muqallid, ya, sedangkan mujtahid itu orang yang mubsir, yang bisa melihat. Jadi kalau muqallid disuruh masuk ke dalam rumah, ditanya, antum tolong cek ada perabot nggak dalam rumah. Dia keluar dia bilang ada atau tidak ada, nggak ngaruh. La yu'tabar. Tapi kalau seorang mujtahid, ya seorang yang bisa melihat, ketika disuruh masuk ke dalam rumah dan ditanya, antum coba cek ada perabot enggak? Terus dia mengatakan enggak ada, kita akan percaya. Ya. Nah, disitulah perbedaannya, Ustaz. Ya. Artinya walaupun pindah
tapi tidak meninggalkan. Iya. Itu selama itu masih yang mudawanah ya, bahkan di sini juga Ibnu Hajar mengatakan pindah dengan catatan keempat imam yang artinya jelas ya madhab yang tertulis. Nah terkait dengan ini, apakah ini bisa dikatakan inkonsisten? Iya. Nah, dengan kita bisa berpindah berarti nggak konsisten dengan Anda dalam mengikuti madhab. Harusnya ya mau apapun yang terjadi tetap. Iya. Nah, gimana itu? Ya, udah terjawab tadi, Ustaz. Udah terjawab, hukumnya boleh. Berarti ketika hukumnya boleh bermadhab dengan terikat tersebut, berarti ketika dia keluar dari madhab karena dia punya hajat atau tidak, itu bukan termasuk satu inkonsisten. Karena memang justru itu kemudahan. Itu kemudahan. Karena justru ketika Ini poinnya. mayoritas ulama mengatakan hukum bermadhab dengan salah satu madhab yang ada itu hukumnya boleh, berarti ketika seseorang keluar, bagaimana mungkin kita katakan dia inkonsisten, Ustaz? Betul, betul. Jadi itu yang saya maksudnya. Jadi kita dari pertanyaan itu harusnya mengarah kepada sesungguhnya ini adalah bagian dari kemudahan justru. Ya, yang mengatakan madhab ini jumud, ya seakan-akan susah, ya. Bahkan yang ngeri kemarin ada kalimat sebenarnya matan fikih kilawakol, ya. Tapi saya nggak mau bahas lagi lah. Nanti netizen makin ngamuk, ya. Nanti netizen komennya makin serem nih. Aduh. Ya, mungkin itu ada tambahan Ustaz. Sahabatnya barangkali ada tambahan. Ustaz Abu Hanifah, Masya Allah. Masya Allah, nggak ada tambahan dari saya ya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fajri itu sudah itu sudah mencukupi ya. Mungkin dari kalimat dari saya aja terakhir ya, bagi rekan-rekan asatidah ya yang sering menyampaikan, terutama asatidah yang senior ataupun yang lainnya ya, yang memang mungkin mereka tidak sepakat dengan bermadhab, maka janganlah menjadikan hal ini sebagai sarana untuk bermusuhan. Kalau memang para ustadz tidak mau bermadhab, silahkan. Ya silahkan. Namun para ustadz itu juga mesti menyadari dengan menggali lagi bahwasanya narasi-narasi yang ada di literasi Islam justru sebaliknya. Tapi kita memang tidak mengharuskan mereka ikut begitu. Silahkan kalau memang tidak bermadhab. Tapi ini kan pendapat kalian para asatidah ini, antum semua ini pendapatnya itu justru pendapat yang minoritas dalam Islam. Ya, yang artinya dalam dunia khasanah ilmiah Islam justru yang ada adalah sebaliknya. Maka janganlah ya memancing hal ini, memancing air keruh. Justru yang seperti ini yang memancing gaduh, bukan kita yang merespon yang dibilang berbuat gaduh, tidak. Ya, jadi begitu. Karena apa yang mereka sampaikan itu hakikatnya adalah sedang membendung dan menabrak pakem dari para imam. Itu aja Ustaz. Masya Allah. Ya, sekaligus saya menutup acara ini ya 1-2 patah kata. Ya, sebenarnya tidak ada yang bisa memaksakan kehendak siapapun pendapat, betul tidak? Betul. Ya, tapi ketika ada sebuah kalimat yang merendahkan, kalimat yang menyindir atau membahas menyalahkan tanpa memahami esensinya, itulah yang kita jawab dalam footnote. Ya, mudah-mudahan bisa lebih diperjelas lagi tentang apa itu madhab dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Sampai ketemu di dalam catatan kaki yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.